Ya, selamat siang, baik. Perkenalkan, nama saya Dimas Farhan Maulana. Saya merupakan guru bahasa Jepang di sekolah SMA Mandala Hayu. Saya sudah mengajar di sekolah ini selama kurang lebih 1 tahun. Ditambah pengalaman saya sebagai guru bahasa Jepang juga di sekolah lain dan juga lembaga pendidikan, lembaga pelatihan kerja selama kurang lebih 2 tahun. Jadi total pengajaran saya 3 tahun sebagai guru bahasa Jepang. Saya memiliki latar belakang pengajaran dimulai dari ketertarikan saya terhadap dunia pendidikan, di mana saya rasa bahwa ada sesuatu hal yang perlu kita tambahkan di dalam cara mendidik seorang siswa. Oleh karena itu saya mulai mencoba terjun ke dunia pendidikan dan juga mulai memahami dan mencoba berbagai macam cara pembelajaran yang kira-kira asik dan juga tidak membosankan. Dan saya coba beberapa hal tersebut dan ternyata hal itu berhasil. Jadi hal tersebut juga menambah minat saya di dalam dunia pendidikan. Ya, jadi untuk lulusan saya sendiri, saya memiliki latar belakang pendidikan yaitu sebagai mahasiswa sastra Jepang di Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA yang biasa kita kenal sebagai STBA JIA. Saya bersekolah di sana selama kurang lebih 4 tahun dengan jurusan sastra Jepang. Memang tidak linear dengan pendidikan, cuman saya rasa hal tersebut lebih mendalami bahasa Jepang lebih jauh. Jadi saya pikir untuk pengajaran, saya pikir oke, saya bisa ambil tempat tersebut. Ya, awal mula ketertarikan saya menjadi guru adalah ketika saya mencoba untuk mengajar di sebuah les atau bimbel kecil, di mana hal tersebut memacu ketertarikan saya dan keingintahuan saya terhadap dunia pendidikan. Awal mula menjadi guru merupakan sebuah hal yang cukup menakutkan. Bukan hanya menakutkan, cuman kita bingung apa yang harus kita pegang. Jadi ketika saya mulai mengajar di les atau bimbel tersebut, ternyata ada ketertarikan yang lebih dan keingintahuan yang lebih, sehingga saya memberanikan diri untuk mencoba terjun ke dunia yang lebih dalam lagi, yaitu menjadi guru sekolah atau menjadi guru di SMA. Yang awalnya mungkin hal tersebut merupakan momok yang cukup menakutkan bagi saya, di mana kita harus berbicara di depan umum, menghadapi siswa, dan juga banyak hal-hal yang lainnya yang harus saya pertimbangkan. Namun ketika pertama kali saya terjun di sana, saya dibimbing oleh beberapa guru-guru lainnya yang ternyata memang mensupport saya. Jadi hal-hal tersebut tidak terlalu menakutkan untuk saya. Jadi saya terus melangkah dan berkembang sampai akhirnya saya bisa ada di posisi yang seperti ini. Ya, jadi untuk cita-cita menjadi seorang guru, kira-kira kita harus pertimbangkan dulu. Pertama, jadilah guru jangan yang hanya sekedar guru. Jadi jadilah guru yang berkompeten, karena ketika seorang guru hanya menjadi seorang guru, dia tidak akan bisa membawa murid-muridnya untuk berkembang. Justru sebaliknya, ketika seorang guru tersebut berkompeten, terutama dalam bidangnya, dengan segala metode pengajaran dan juga penyampaiannya yang bagus, saya yakin bahwa setiap murid yang dibimbing oleh guru tersebut itu akan menjadi murid-murid yang hebat. Dan untuk menggapai cita-cita tersebut, tentunya kita kembali lagi, kita belajar dan menggali potensi kita hingga kita ada di titik bahwa wah, ternyata menjadi guru ini sepertinya menarik. Jadi sebelum temukan cita-cita kamu, korek atau gali potensi kamu lebih dalam. Baru kamu tentukan cita-cita kamu untuk menjadi guru dan kamu jalankan hal tersebut. Oke, jadi tantangan terbesar untuk menjadi guru, sebetulnya banyak tantangan yang harus dihadapi untuk menjadi seorang guru, terutama dalam mengawasi dan membimbing murid-murid. Karena untuk saya pribadi, saya mulai mengajar di sekolah SMA, di mana yang kita kenal bahwa anak-anak yang ada di usia SMA itu merupakan anak-anak yang beranjak dewasa, yang mulai tumbuh rasa keras kepalanya, yang mulai tumbuh rasa percaya dirinya, yang mulai tumbuh rasa berontaknya. Jadi tantangan terbesar saya justru memang berkaitan dengan anak murid, terutama mungkin bisa kita kenal sebagai anak-anak yang
bandel atau kurang susah atau susah diatur ya, bisa dikatakan seperti itu. Dimana dalam menjalankan tantangan ini yang pertama memang kita harus memiliki kecerdasan emosional yang cukup. Di lain sisi juga karena memang anak tersebut titipan dari orang tuanya, kita tidak bisa semena-mena mengatur yang kamu harus A, kamu harus B, tidak. Cuman setiap siswa memang memiliki kebebasan. Cuman kebebasan tersebut yang menjadikan siswa tersebut bisa berontak atau mungkin istilahnya susah untuk diatur oleh kita. Makanya oleh karena itu itulah tantangan kita sebagai guru, bagaimana kita memberikan kebebasan terhadap murid untuk bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, namun di lain sisi kita harus membatasi kebebasan tersebut agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku, agar dia tidak mengganggu temannya, agar dia terus belajar, agar dia ada di jalan yang benar. Itu cukup rumit menurut saya pribadi. Jadi tantangan terbesarnya memang kembali lagi yaitu berhubungan dengan murid. Dan jadi untuk keterampilan sendiri memang sebagai guru ya harus kita patenkan bahwa keterampilan untuk berkomunikasi itu harus lebih besar kita miliki. Kenapa? Karena kita harus berhubungan dengan sekian banyaknya murid yang memang tidak semuanya satu pikiran dengan kita. Yang kedua, selain keterampilan berkomunikasi, yaitu keterampilan untuk mengolah emosi atau kepintaran emosi. Karena bagaimanapun namanya seorang murid yang mungkin tidak terlalu mudah untuk diatur atau tidak terlalu mudah untuk dinasehati, kita pribadi memang harus mengolah emosi kita sedemikian rupa agar ya tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan. Dan yang ketiga, selain dua hal tersebut, yaitu kemampuan untuk menjadi pemimpin. Karena bagaimanapun ketika di dalam kelas di mana isinya murid dan guru, itu guru harus menjadi pemimpin dalam komunitas tersebut. Mengapa? Karena ketika kita tidak menjadi pemimpin, justru kita yang akan terkendali oleh murid. Alhasil pembelajaran yang kita berikan tidak terserap secara maksimal oleh murid karena kita dikendalikan oleh murid tersebut. Jadi kemampuan untuk mengendalikan suatu komunitas itu juga penting dalam skill yang dimiliki oleh guru. Dan juga yang terakhir mungkin selain kecerdasan dan lain-lain, kita harus memiliki wawasan yang luas dan juga hubungan afektif yang bagus. Karena untuk saat ini sendiri murid dituntut untuk memiliki kecerdasan kognitif yang berhubungan dengan wawasan dan segala macam, dan juga yang kedua dituntut untuk memiliki hubungan afektif. Afektif itu hubungan yang berkaitan tentang rasa antar manusia. Jadi saya pikir selain kecerdasan dan hal-hal yang lain, hal yang tidak kalah penting pun kita harus memiliki ikatan afektif yang kuat terhadap murid. Ya, untuk sikap terhadap perubahan digitalisasi, saya rasa untuk zaman yang begitu maju dan juga teknologi yang berkembang dengan kian pesatnya, saya pikir perkembangan digitalisasi itu merupakan sebuah anugerah yang harus kita manfaatkan dan harus kita syukuri. Karena suatu hal yang biasanya kita tidak bisa gunakan itu akan bisa kita gunakan. Contoh misalkan untuk materi saya sendiri, saya merupakan pengajar bahasa. Belajar bahasa memang lebih bagus atau lebih mudah jika prakteknya menggunakan audio atau visual. Ya, jadi dengan adanya teknologi ya, justru memang terbantu, amat sangat terbantu. Tugas-tugas guru menjadi lebih sedikit simpel dan juga penyampaian terhadap murid lebih terbantu. Cuman kalau misalkan ada pertanyaan apakah teknologi dapat menggantikan seorang guru, saya pikir hal tersebut tidak bisa, karena bagaimanapun memang seorang guru dituntut untuk mempunyai dua kecerdasan, yaitu kognitif dan afektif tersebut yang tadi sudah dijelaskan. Saya rasa itu tidak bisa digantikan oleh teknologi. Cuman bagaimana sikap kita terhadap teknologi, yang satu memang harus kita manfaatkan, yang kedua harus kita syukuri, dan yang ketiga harus kita kembangkan. Karena banyak hal-hal yang belum dikembangkan dalam bidang pengajaran ini melalui teknologi. Oke, jadi sebetulnya untuk nasihat saya belum pantas untuk memberikan ini, cuman gak apa-apa. Ini ada sedikit nasihat yang berdasarkan pengalaman saya.
Jadi untuk teman-teman sekalian yang baru atau ingin menginjakan kakinya sebagai seorang guru, yang pertama yang harus diperhatikan adalah tingkatkan skill komunikasi, karena pekerjaan kalian ini ujung-ujungnya berkaitan dengan komunikasi antar kalian dan sebuah kelompok. Jadi dalam suatu komunitas tersebut, jika kalian tidak pandai berkomunikasi, hal tersebut akan menghambat pekerjaan kalian. Dan yang kedua, tingkatkan wawasan. Jika kalian memang merasa sudah hebat atau memang sudah tinggi dalam suatu bidang ilmu, tidak ada salahnya juga mencari wawasan yang lain, karena di saat kalian mengajar, tentu banyak variabel-variabel yang tidak kalian perhitungkan yang akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan kepada kalian. Mungkin dari segi hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Contoh, ketika ada suatu murid yang bertanya, "Bapak, bagaimana hal tersebut bisa terjadi?" Mungkin hal itu akan menghambat kita ketika wawasan kita rendah. Jadi untuk teman-teman sekalian yang ingin menjadi guru atau yang baru menjadi guru, silakan tingkatkan setinggi-tingginya dan seluas-luasnya wawasan kalian. Yang ketiga, sudah saya sampaikan sebelumnya, perbaiki atau asah kecerdasan emosional kalian. Karena kita sebagai tenaga pengajar berhubungan langsung kepada orang lain, jadi ya memang hal tersebut cukup penting. Dan yang ketiga, dan yang terakhir, bisa kita katakan bahwa jadilah guru yang berkompeten. Kompeten bukan hanya dalam mengajar, namun dalam hal mendidik dan juga memberikan motivasi. Sebuah kelas akan hidup ketika gurunya berkompeten. Sebaliknya, sebuah kelas tidak akan hidup ketika gurunya hanya mengajar saja. Ya, seperti itu.